Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiarum Cahyani dengan NIM belakang 091. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana M. Home. Di video ini saya akan menganalisis beberapa fonologi yang diantaranya yang pertama ada analisis fonem berdasarkan pasangan minimal, yang kedua ada fonem konsonan dan vokal berdasarkan tabel IPA, yang ketiga ada distribusi fonem, yang keempat ada jenis cluster, dan yang terakhir ada alofon. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ke tabel yang pertama. Analisis fonem dan pasangan minimal. Di sini apakah teman-teman tahu apa itu pasangan minimal? Pasangan minimal menurut Setiadi dan Joko Wasisto pada tahun 2018 adalah kemampuan pengubahan bentuk dan beda konteks makna kata akibat adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur internal pada pasangan kata. Seperti apa sih contohnya? Mari kita simak. Contoh yang pertama ada fonem N dan C. Contoh pasangan minimalnya yaitu anak dan acak. Mengapa fonem N dan C dapat dikatakan fonem? Sebab fonem N dan C memiliki fungsi untuk membedakan makna dari kata anak dan acak. Lalu, contoh yang kedua ada fonem B dan P. Contoh dari pasangan minimalnya yaitu badan dan padan. Mengapa fonem B dan P dapat dikatakan fonem? Sebab fonem B dan P memiliki fungsi untuk membedakan makna dari kata badan dan padan. Yang terakhir yaitu contoh E dan A. Contoh pasangan minimalnya yaitu besi dan basi. Mengapa fonem E dan A dapat dikatakan fonem? Sebab fonem E dan A memiliki fungsi untuk membedakan makna dari kata besi ataupun basi. Kita lanjut ke tabel yang kedua. Sebelum kita menganalisis tabel yang kedua, apa sih tabel IPA atau International Phonetic Alphabet? Tabel IPA adalah sebuah sistem notasi fonetis, yaitu kumpulan dari data yang dengannya semua bahasa manusia mampu ditulis dan dijelaskan. Peta vokal yang berdasarkan pada tabel yang pertama. Dari tabel yang pertama, kita mendapatkan dua fonem, yaitu fonem E dan fonem A. Klasifikasi bunyi vokal, yaitu bunyi-bunyi vokal yang dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Pada fonem E, berdasarkan dengan maju mundurnya lidah, terdapat di tengah yang berarti netral dan tinggi vokalnya berada di sedang. Dan fonem A, berdasarkan dengan maju mundurnya lidah, terdapat di tengah yang berarti netral dan tinggi vokalnya rendah. Kita beralih ke peta konsonan. Di dalam kotak bilabial dan plosif terdapat fonem P dan B. Bilabial adalah antara bibir atas dan bibir bawah, sedangkan plosif yaitu letupan. Maka dapat disimpulkan fonem B dan P terdapat letupan di antara bibir atas dan bibir bawah. Pengucapan B yaitu ba-aba, sedangkan P pa-apa. Lalu selanjutnya ada N, berada di alveolar dan di nasal. Alveolar adalah antara depan lidah dan batas belakang gusi, sedangkan nasal yaitu sengau. Maka dapat disimpulkan N yaitu terdapat sengau di antara depan lidah dan batas belakang gusi. Pengucapan N yaitu na-anna. Lalu pada C berada di palatal dan di letupan. Palatal yaitu konsonan di mana anggota lidah dinaikkan ke langit-langit keras atau bagian pusat langit-langit, sedangkan tadi plosif yaitu letupan. Maka dapat disimpulkan konsonan C yaitu terdapat letupan di bagian pusat langit-langit. Tabel yang ketiga yaitu distribusi fonem berdasarkan fonem pada tabel A.
Pada tabel yang pertama yaitu ada fonem A. Distribusi fonem vokal A secara umum direalisasikan sebagai bunyi A seperti pada posisi awal kata yaitu anak, ajak, aman. Sedangkan pada posisi tengah yaitu pahit, darat, baur. Dan di posisi akhir terdapat data, beda, nama. Pada fonem vokal E dapat direalisasikan sebagai bunyi E seperti pada posisi awal kata yaitu elang, sedangkan pada posisi tengah yaitu dewa, genap, gelap, dan pada posisi akhir yaitu metode. Yang ketiga ada distribusi fonem konsonan. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi B pada posisi awal yaitu batas, baur. Di posisi tengah yaitu babat atau bibit. Dan di posisi akhir yaitu adab dan mazhab. Pada distribusi fonem vokal C, secara umum direalisasikan sebagai bunyi C seperti pada posisi awal kata yaitu curam, cangkir, di posisi tengah cacing, cicak, dan di posisi akhir yaitu mic. Mengapa di sini saya menulis mic? Karena saya tidak menemukan kata bahasa Indonesia yang berakhiran C. Lalu ada distribusi fonem konsonan N. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada posisi awal kata yaitu nama, nasi, posisi tengah yaitu nanas, genap, dan di posisi akhir yaitu lahan, padan, dan aman. Dan yang terakhir terdapat distribusi fonem konsonan P. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi P seperti pada posisi awal kata yaitu palu, pasar, posisi tengah lupa, dan pada posisi akhir yaitu sayap, hirup. Selanjutnya pada tabel yang keempat yaitu jenis kluster. Apa ya kluster itu? Kluster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Contohnya seperti pada fonem B, yaitu bromo. Pada kata bromo terdapat dua konsonan yang diucapkan sekaligus, yaitu huruf B dan R. Pada jenis kluster hanya bisa digunakan pada konsonan saja ya teman-teman. Pada kali ini saya menggunakan konsonan S. Sebelumnya, saya mau memberitahu di struktur fonoktaktik apa ya itu O, N, dan K. Jadi, O itu kepanjangan dari onset, yaitu konsonan yang mendahului vokal. Sedangkan N yaitu kepanjangan dari nuklus, yang berarti vokal menjadi inti silabel. Lalu yang terakhir ada K, kepanjangan dari koda yang berarti konsonan yang berada di akhir silabel. Pada kluster ST, contoh katanya stabilitas. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal. Lalu struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus. Yang kedua yaitu ada kluster SY. Contoh katanya asyik. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, dan koda. Di contoh yang terakhir yaitu kluster STR dengan contoh kata abstrak. Di struktur silabel ada konsonan, 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 vokal, konsonan. Dan di struktur fonotaktiknya ada onset, 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 nuklus, dan koda. Di tabel terakhir, yaitu tabel kelima, menganalisis alofon berdasarkan tabel A.
Sebelumnya, pengertian alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Realisasi bunyi fonem harus sesuai dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, alofon hanya bisa digunakan pada fonem vokal saja ya, yaitu pada fonem A. Suku kata terbuka yaitu sapi, daku, satu, baju. Mengapa masuk ke kategori suku kata terbuka? Sebab bunyi vokoid berada setelah bunyi kontoid. Lalu untuk suku kata tertutupnya yaitu ada pedas, ikan, lampu, dan abstrak. Mengapa ditempatkan di suku kata tertutup? Sebab bunyi kontoid berada setelah bunyi vokoid. Lalu contoh yang terakhir ada fonem E. Suku kata terbukanya yaitu petani, kereta, tepi, terang, menanti. Dan tadi yang sudah dijelaskan mengapa terbuka, sebab bunyi vokoid berada setelah bunyi kontoid. Lalu pada suku kata tertutup yaitu engkau, kentang, senja, pendidikan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengapa masuk ke dalam suku kata tertutup, sebab bunyi kontoid berada setelah bunyi vokoid. Nah, gimana nih teman-teman? Dari video yang tadi sudah saya jelaskan, apakah teman-teman sudah paham atau masih bingung? Apa teman-teman penasaran dengan materi-materi fonologi yang lainnya? Semoga dengan video ini teman-teman paham dan mudah untuk diterima. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa.